Hello everyone, welcome back to my English class. As I mentioned on the previous meeting, we are going to discuss about recontext. But before we start the class, let's pray together. Pray begins. Sebelum saya menjelaskan tentang pembelajaran pada hari ini tentang recontext, ada baiknya saya berikan penjelasan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, mengidentifikasi isi, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks recount sederhana tentang pengalaman pribadi. Kedua, menjelaskan isi teks yang menceritakan pengalaman pribadi dengan benar dengan memperhatikan tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan sesuai konteks pengalaman. Ketiga, menceritakan pengalaman pribadi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks recount sesuai konteks. Do you know what is recontext? Okay, if you don't know what it is, check this out. Untuk memahami recontext, ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama akan kita pelajari adalah definition atau pengertian dari recontext. Yang kedua adalah purpose atau tujuan dari penulisan recount. Yang ketiga adalah generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis recount text. Kemudian yang terakhir adalah language feature atau kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menyusun recount. Oke, sekarang kita awali pembelajaran dengan mempelajari definition of recount text. Di bagian ini kita akan mempelajari definition of recount text. Recount text is a group of paragraph which used to retell events or experiences in the past. Jadi, recount text adalah kumpulan paragraf yang digunakan untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Berikut ini adalah contoh dari recount text yang sering kita jumpai. Yang pertama adalah personal recount atau cerita pengalaman pribadi. Yang kedua adalah factual recount atau laporan peristiwa. Ketiga adalah biografi, dan yang keempat adalah history atau sejarah. The purpose of recount text is to list and to describe past experiences by retelling events in order in which they happens. Di sini kata kuncinya adalah retelling. Jadi, tujuan dari penulisan recount text adalah untuk menceritakan pengalaman atau peristiwa yang terjadi di masa lampau yang ditulis secara berurutan. Di sini, kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum yang digunakan dalam menulis recount. Recount text terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah setting cerita. Di bagian ini, sahabat menuliskan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Kemudian, bagian yang kedua adalah events. Bagian ini berisi runtutan cerita yang ingin sahabat sampaikan. Dan bagian yang ketiga adalah reorientation. Reorientation adalah bagian penutup. Bagian ini berisi akhir atau ending dari cerita. Sekarang, mari kita susun recount text sesuai dengan urutannya. Di sini, kita akan menyusun recount text yang berisi pengalaman pribadi. Pertama, sahabat harus menentukan title atau judul cerita. Di contoh ini, judul yang kita buat adalah At the Beach. Selanjutnya, sahabat harus menulis orientation atau setting cerita. Di sini, sahabat harus menceritakan apa yang dilakukan, siapa, di mana, dan kapan terjadinya. Misalnya di contoh berikut, My friend and I went to the beach on Saturday. Kemudian bagian yang harus sahabat susun adalah events. Di bagian ini, sahabat harus menceritakan runtutan peristiwanya. Berikut contohnya. While we were at the beach, we had a cool swim. After our swim, we built sandcastle. Later, it began to rain, so we packed up and went home. Kemudian bagian yang terakhir adalah sahabat harus menuliskan reorientation. Bagian ini berisi ending cerita atau kesimpulan dari kejadian tersebut. Berikut contohnya. We were tired from our day at the beach, so we went to bed early. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah language feature atau ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam recount text. Yang pertama, menggunakan simple past tense atau kata kerja bentuk kedua.
Kata kerja bentuk kedua ini digunakan untuk bercerita tentang kejadian di masa lampau. Misalnya, I went to the beach last year. Nah, kata kerja went itu adalah bentuk kedua dari kata kerja go. Yang kedua adalah menggunakan personal participant atau sudut pandang orang pertama. Misalnya, I, we, my group, our team, dan lain-lain. Jadi, dalam recount text, kalian sendiri terlibat dalam cerita tersebut. Selanjutnya, menggunakan chronological conjunction atau kata penghubung yang menunjukkan urutan. Misalnya, first, next, then, after that, finally, dan lain-lain. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang recount text. Kita sudah mengenal deskripsinya, tujuannya, generic structure, and language feature. Nah, setelah kita mengetahui semua, sekarang kita coba menganalisis atau menjawab beberapa pertanyaan tentang recount text yang akan saya hadirkan setelah ini. My idol. Afghan has always been my favorite singer. I had always been thinking of how I would feel when I met him. Then I was suddenly hit by lightning when I found out Afghan was coming to town for a concert in a local auditorium. A day before the concert, there would be a meet and greet event at a local radio station. Feeling excited, I packed all my Afghan CDs to get his signature at the event. Ini orang Jawa campur Daya. Karena dia orang Jawa dan campur Daya, setelah kalian mendengarkan cerita tentang recount text, selanjutnya kerjakan soal-soal atau pertanyaan berikut. Feeling excited, I packed all my Afghan CDs to get his signature at the event. Okay, the correct answer is C. Okay, now let's listen the second part of the text. On that bright and sunny Saturday morning, the radio station was full of Afghanism. That's how Afghans fans are called. They sat on the chairs prepared inside the radio station's lobby. Some stood in rows in the front yard of the radio station. A spot inside a lobby was prepared with a mini stage for Afghans' singing performance and a table for Afghan to sign Afghanism's memorabilia. Some stood in rows in the front yard of the radio station. Okay guys, the correct answer is B. So all of you has answered it correctly. Finally, after about 40 or 50 minutes wait, Afghan showed up from inside the radio station. He smiled and waved to all Afghanism who had been waiting excitedly, saying, "Good morning! How are you all?" The crowd went crazy. The shout sounded like a mix of fine, thank you, and screams of Afghan's name. Finally, after about 40 or 50 minutes wait, Afghan showed up from inside the radio station. Okay, all of you answer A. I close the submission, and now we will together see the correct answer is A. Correct. Congratulations
guys. Nah, mudah bukan kita belajar tentang rekonteks? Semua sudah kita pelajari pada hari ini, itu artinya pertemuan kita berakhir saat ini juga. Thank you very much for attention and see you next meeting.